Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Bu Konita dan teman-teman semua, kami dari kelompok 5 izin memaparkan presentasi analisa bahan industri untuk pupuk anorganik pada mata kuliah Kimia Analisa Terapan. Slide next. Berikut anggota kelompok kami yaitu ada Hasan Farel, Rehan Rabani, Nurfadia Aziza, Rara Aurelia Sari, Hanatisha Azelia, dan juga Elsa Rosita. Oke, untuk latar belakangnya sendiri, eh, kondisi fisik tanah dan pertumbuhan tanaman yang tidak hanya bergantung pada ketersediaan unsur hara, tetapi juga pada kondisi fisik tanah yang baik, itu dapat mempengaruhi dari kebutuhan pupuk untuk tanaman. Sifat fisik tanah seperti tekstur, struktur, porositas, dan suhu juga mempengaruhi aktivitas perakaran, penyerapan air, oksigen, dan unsur hara. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk menjaga dan juga memperbaiki sifat fisik tanah yang masih terbatas, meskipun perannya sangat penting bagi keberhasilan pertanian. Untuk eh, peran penting bagi keberhasilan pertanian pada pupuk, itu biasanya pupuk ditambahkan ke tanah untuk menyediakan unsur hara yang mendukung pertumbuhan tanaman secara optimal. Jenis pupuk yang biasa kita ketahui itu ada pupuk anorganik dan organik. Untuk pupuk anorganik sendiri, adalah pupuk NPK yang mengandung nitrogen, fosfor, dan kalium sebagai unsur hara utama untuk tanaman. Di balik keunggulan dari pupuk NPK juga terdapat tantangan tersendiri untuk penggunaannya, yaitu di mana keunggulan untuk pupuk NPK itu menyediakan unsur hara dengan cepat dan juga praktis, serta nutrisi yang tersedia siap diserap tanaman dan memiliki kadar hara yang tinggi. Namun, di balik itu, tantangannya sendiri memiliki resiko kadar nitrogen yang berlebih yang dapat menyebabkan klorosis dan juga penurunan hasil panen, serta adanya cemaran logam berat. Untuk standar mutu pupuk di Indonesia sendiri telah diatur pada Standar SNI nomor 2803 tahun 2010 yang mengatur tentang kandungan unsur hara utama dan juga batas cemaran logam berat, serta beberapa parameter utama yang dapat dilakukan pengujian meliputi kadar nitrogen total, kadar air, cemaran logam berat, dan juga fosfor, serta kalium. Untuk menguji dari parameter utama tersebut yang memenuhi standar mutu pupuk di Indonesia, beberapa metode pengujian kualitas pupuk dapat dilakukan, di antaranya ada metode Teldal untuk analisis nitrogen total, metode Aufhauser untuk mengukur kadar air, serta AAS untuk mendeteksi cemaran logam. Lalu pengujian dan dampaknya terhadap lingkungan tersendiri, dari pengujian tersebut kita dapat memastikan efektivitas dan juga keamanan pupuk serta keamanan produk yang nantinya akan digunakan untuk tanaman. Dan juga cemaran logam berat dapat terakumulasi di tanah yang cemaran logam berat tersendiri dapat mempengaruhi rantai makanan dan menimbulkan risiko kesehatan manusia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi adanya parameter kandungan dan juga menjamin kesesuaian produk dengan standar mutu untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan. Dapat di next. Oke, selanjutnya ada rumusan masalah. Jadi untuk rumusan masalah ini terdiri dari 5. Yang pertama itu ada bagaimana kandungan nitrogen total pada pupuk anorganik NPK sesuai SNI 2803 tahun 2010. Lalu yang nomor 2 itu ada bagaimana kandungan fosfor yaitu P2O5 pada pupuk anorganik NPK sesuai SNI 2803 tahun 2010. Lalu yang ketiga itu bagaimana kandungan kalium K2O pada pupuk anorganik NPK sesuai SNI 2803 tahun 2010. Lalu yang keempat itu apakah kadar air pupuk NPK memenuhi standar mutu SNI 2803 tahun 2010. Dan yang terakhir itu apakah kadar cemaran logam berat Pb dalam pupuk NPK sesuai dengan batas toleransi yang ditetapkan. Lalu untuk tujuan itu ada untuk menguji parameter kualitas pupuk anorganik NPK padat, khususnya kandungan nitrogen total, kadar air, fosfor yaitu P2O5, kalium itu K2O, dan cemaran logam
Spesifiknya pada PB, penelitian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pupuk NPK yang beredar di pasaran memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh SNI 2803 tahun 2010. Selanjutnya adalah untuk landasan teori yang kami gunakan. Yang pertama itu mengenai nitrogen total, di mana nitrogen sendiri merupakan unsur hara utama yang penting bagi pertumbuhan tanaman, khususnya pada bagian daun, batang, dan juga akar. Untuk mengetahui kadar nitrogen total pada pupuk itu digunakan metode jedal dan digunakan untuk mengukur kandungan nitrogen total pada tahapan destruksi, destilasi, dan titrasi. Pada tahapan destruksi itu sampel diperlakukan dengan asam kuat seperti asam sulfat untuk mengubah nitrogen organik menjadi amonium sulfat. Reaksi ini biasanya dilakukan pada suhu tinggi untuk memastikan konversi yang lengkap. Sedangkan pada desilasi, amonium sulfat diubah menjadi gas amonia dengan menambahkan alkali seperti natrium hidroksida. Gas amonia kemudian didesilasi ke dalam wadah penerima yang berisi asam lemah seperti asam borat. Sedangkan pada tahapan titrasi, gas amonia itu akan diukur secara kuantitatif dengan mentitrasi wadah penerima menggunakan asam kuat seperti asam klorida. Kemudian ada fosfor, di mana untuk fosfor ini dilakukan analisisnya sebagai P2O5 menggunakan spektrofotometer UV vis dan melibatkan reaksi antara ion ortofosfat dan dengan amonium molibdat dan amonium metavandat dalam larutan asam. Bisa di next. Baik, untuk prinsip atau landasan teori selanjutnya yaitu analisis kalium atau K, di mana pada prinsip metode ini sebagai sebagai dari K2O menggunakan spektrofotometer serapan atom SSA yang berfokus pada penyerapan radiasi oleh atom kalium. Metode ini beroperasi berdasarkan penyerapan radiasi elektromagnetik oleh atom kalium dalam keadaan gas. Di mana ketika cahaya dengan panjang gelombang tertentu akan melewati sampel, atom kalium akan menyerap energi dari cahaya tersebut. Nah, pada panjang gelombang yang umumnya digunakan adalah sekitar 232 nanometer. Pada panjang gelombang ini, atom kalium memiliki tingkat penyerapan yang maksimum. Selanjutnya yaitu pengujian dengan kadar air, di mana kadar air sendiri merupakan parameter penting dalam menentukan kualitas pupuk anorganik. Air membantu menjaga tekstur dan juga stabilitas kimia dari pupuk, namun juga kadar dari distribusi dan juga mengurangi konsentrasi untuk zat hara. Berdasarkan standar SNI 2803 tahun 2010 menetapkan bahwa kadar air maksimum dari uji ini yaitu 3%. Logam berat PB dengan pengujian spektrofotometri serapan atom atau AAS yang digunakan untuk menganalisis PB dalam pupuk dengan sensitivitas hingga tingkat ppb. Dengan sampel pupuk didestruksi menggunakan asam kuat untuk melarutkan PB menjadi ion, lalu atom PB yang dihasilkan menyerap cahaya pada panjang gelombang tertentu, yaitu pada kisaran 3,3 nm, dan intensitas serapan ini dibandingkan dengan kurva standar untuk menentukan konsentrasi PB. Untuk AAS digunakan sebagai alat yang menganalisis PB karena sangat selektif dan sensitif yang menjadikannya metode andal dalam analisis logam berat. Untuk standar mutunya sendiri diatur dalam SNI nomor 2803 tahun 2010 dengan standar kandungan nitrogen totalnya minimal 8%, untuk kadar airnya maksimal 3%, dan juga untuk cemaran PB-nya maksimal 500 mg per kilogram. Baik, untuk tempat dan waktu penelitian, untuk tempatnya itu dilakukan di Laboratorium Kimia Analitik Departemen Kimia Universitas Brawijaya di Malang. Untuk waktu penelitiannya dimulai dari 25 November hingga 3 Desember 2024.
dibuat surat izin kerja laboratorium dan juga surat peminjaman alat, kemudian diuji analisis pupuk anorganik. Next. Baik, adapun alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini, untuk alatnya yaitu mortar, neraca analitik, gelas arloji, spatula, pipet volume, bola hisap, Erlenmeyer, gelas kimia, labu takar 500 ml, labu takar 100 ml, pipet tetes, labu jodal, labu alas bulat, botol Aquades, hot plate, magnetic stirrer, statif, klem, batu didi, kondensor Liebig, pipa bengkok, buret, penanas listrik, aquatitrator, botol timbang, dan AS, spektrofotometer serapan atom. Untuk bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pupuk anorganik NPK padat, larutan asam sulfat salisilat, asam sulfat pekat, asam klorida pekat, asam nitrit pekat, larutan asam borat 1%, natrium tiosulfat, larutan asam sulfat 0,05 N, indikator Conway, larutan NaOH 40%, aquabides, larutan Carl Fisher, metanol, aquades, dan larutan induk Pb 1000 mg per liter. Baik, yang selanjutnya yaitu metode penentuan kadar air, di mana pada langkah awal dari metode penentuan kadar air ini, yakni dimasukkan sejumlah metanol ke dalam botol reaksi aquatitrator hingga elektroda platina terendam. Selanjutnya dititrasi dengan menggunakan larutan Carl Fisher hingga titik akhir tercapai dan diperoleh metanol yang bebas dari air. Kemudian yang selanjutnya yaitu ditimbang sampel pupuk NPK sebanyak 2 hingga 3 gram dan dimasukkan ke dalam botol reaksi. Kemudian dilakukan pengadukan hingga larut sempurna. Langkah selanjutnya yaitu dilakukan titrasi dengan larutan Carl Fisher hingga titik akhir tercapai dan dicatat volume larutan Carl Fisher yang terpakai pada saat titrasi. Dan yang terakhir yakni dilakukan metode perhitungan di mana rumus dari kadar air sendiri yakni V dikalikan N dibagi dengan W kalikan 1000 dikalikan dengan 100, di mana W sendiri merupakan berat contoh dalam gram dan N merupakan titar reaksi dari Carl Fisher dan V sendiri yaitu milih reaksi. Ini ada metode analisis untuk kalium. Jadi untuk metode analisis kalium ini terdiri dari 3 tahap utama. Pertama itu preparasi larutan, kemudian baru dilakukan prosedur analisis dengan AAS, dan yang terakhir itu metode perhitungan. Nah, untuk preparasi itu dilakukan pembuatan larutan standar kalium. Larutan standar K100 ppm dibuat dengan variasi, lalu 5 gram sampel ditambahkan dengan asam klorida 37%, lalu sebanyak 20 ml asam HNO3 65%, kemudian disaring dengan kertas saring, baru setelah itu diukur dengan AS dengan panjang gelombang 232 nanometer, serta dihitung kadar K2O dalam sampel dengan perhitungan seperti rumus pada di slide, dengan C itu konsentrasi, P itu faktor pengenceran, dan dikali 1,0246 itu merupakan faktor konversi K2O terhadap K, kemudian dibagi dengan beratnya dan dikali 100%. Oke. Ya, baik. Selanjutnya ada ujian metode alasan uji nitrogen total, di mana pada metode ini menggunakan metode Kedal. Pertama dihaluskan dan ditimbang pupuk NPK sebanyak 0,5 gram. Kemudian NPK dimasukkan ke dalam labu Kedal, ditambahkan 5 ml larutan asam sulfat salisilat dan ditambahkan selama semalam. Setelah itu ditambahkan dengan 4 gram natrium tiosulfat dan dipanaskan di suhu rendah.
naikkan temperatur secara bertahap hingga 300 derajat Celcius dan dinginkan hingga suhu ruangan. Pindahkan ekstrak ke dalam lampu takar 500 ml dan diencerkan dengan air suling. Dipipet sampel sebanyak 25 ml dan dimasukkan ke dalam alas bulat dan ditambahkan 150 ml Aquades dan 10 ml larutan natrium hidroksida sebesar 40% dan batu didih. Next. Kemudian dilakukan penyulingan berlangsung hingga destilat mencapai 75 mili dan ditampung ke dalam wadah berisi asam borat 1% dengan dan indikator Conway. Setelah itu destilasi hasil proses penyulingan dititrasi dengan larutan asam sulfat 0,5 N. Volume titrasi sampel maupun blanko digunakan untuk menghitung kadar nitrogen total pada sampel pada pupuk NPK padat. Selanjutnya dilakukan perhitungan di mana kadar nitrogen total sama dengan volume titrasi sampel dikurang volume titrasi blanko dikali normalitas asam asam sulfat dikalikan dengan berat atom nitrogen dan dikalikan 100 dan dikalikan faktor pengenceran dibagi dengan eh, berat sampel. Baik, selanjutnya untuk metode penentuan kandungan timbal atau PB, di mana prosedur yang pertama yaitu logam timbal ditambahkan 30 ml HCl pekat ke dalam sampel pupuk NPK, kemudian didestruksi selama 30 menit sampai sampel yang didapatkan itu kering. Kemudian ditambahkan kembali HCl pekat dan dipanaskan hingga sampel tersebut larut. Selanjutnya, larutan standar kerja berupa PB dibuat sebanyak 10 ml dengan variasi konsentrasi 0, 1, 5, 10, 15, dan 20 mg per liter. Kemudian dilakukan analisis larutan sampel dan standar kerja menggunakan instrumen AS yang telah dioptimasi sebelumnya. Baik, untuk selanjutnya adalah metode penentuan kandungan fosfor. Yang pertama dibuat preaksi dan juga larutan standar. Preaksi amonium molibdovanadat dibuat dengan melarutkan amonium molibdat dan amonium metavanadat dalam Aquades pada hot plate. Kemudian ditambahkan HCl lalu diencerkan hingga 500 ml. Larutan standar fosfat disiapkan dengan melarutkan KH2PO4 murni 5000 ppm lalu dibuat deret standar dengan konsentrasi 100 hingga 500 ppm. Kurva standar dibuat dengan menambahkan reaksi amonium molibdovanadat ke larutan standar dan mengukur absorbensi menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 400 hingga 480 nanometer. Selanjutnya dilakukan prosedur analisis 5 gram sampel pupuk anorganik padat dipersiapkan dengan ditambahkan HCl 10 ml dan asam nitrat 20 ml. Lalu diencerkan hingga 250 ml. Larutan sampel kemudian diambil, ditambahkan reaksi amonium molibdovanadat dan juga diukur absorbensinya pada panjang gelombang 408 nanometer menggunakan spektrofotometer UV vis. Absorbensi larutan sampel dibandingkan dengan kurva standar untuk menghitung kadar fosfor dalam bentuk P2O5 dalam sampel. Ya, baik. Yang terakhir ada kesimpulan, di mana hasil pengujian parameter kualitas pada pupuk anorganik NPK dapat mencakup 5 aspek utama, yaitu ada kandungan nitrogen total, kadar air, kandungan fosfor, kandungan kalium, dan cemaran logam berat timbal. Pengujian ini sangat penting untuk memastikan produk yang beredar memenuhi standar mutu yang ditetapkan pada SNI 2803 pada tahun 2010. Keputusan terhadap standar ini tidak hanya menjamin efektivitas pupuk dalam mendukung pertumbuhan tanaman, tetapi juga melindungi lingkungan dan kesehatan manusia agar dampak negatif dari mungkin yang timbul. Kemudian untuk sarannya, pertama disarankan untuk menggunakan metode yang lebih presisi seperti Carl Fisher atau gravimetri untuk meningkatkan akurasi hasil pengujian kadar air. Hal ini penting mengingat kadar air memenuhi stabilitas dan kualitas pupuk selama penyimpanan. Yang kedua ada analisa logam berat lanjutan. Penelitian ini selanjutnya perlu mencakup pengujian logam berat lain seperti arsen, kadmium, merkuri,
sehingga lebih eh, sehingga sesuai dengan ketentuan SND 2803 yang mencakup berbagai jenis cemaran berbahaya. Dan terakhir disarankan juga agar standar mutu produk lokal mulai menyesuaikan dengan rekomendasi internasional seperti ISO dan FAO untuk meningkatkan daya saing produk pupuk NPK di pasar global. Next. Dan ini adalah berikut referensi yang kami gunakan. Next. Mungkin eh, se- sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.